Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 150, ABG 2. Nina hanya diam, dirinya hanya biarkan Johan mencurahkan semua perasaannya saat ini. Mendengar Johan berbicara seperti ini membuat Nina merasa iba. Berpisah karena paksaan, hati sangat menyakitkan. Terima kasih ya sayang, adik sudah merawat anak kita dengan sangat baik, meskipun tanpa Mas. Johan menatap Nina. Sewaktu Mas mau pergi, Mas minta Nina untuk menunggu Mas kembali. Mas juga minta agar Nina menjaga anak kita dengan sangat baik. Nina telah menepati janji Nina, meskipun Mas sudah mengingkari janji untuk kembali. Nina menangis menatap Johan. Mas tahu masalah. Mas tidak akan marah bila adik mukul Mas. Bahkan di telan hidup-hidup Mas tidak akan marah. Johan memegang pipi Nina. Ia mengusap cairan bening yang saat ini menetes membasahi pipi Nina. Mas tidak pernah berbohong, Dek. Mas mencintai adek hingga sekarang. Rasa cinta ini tidak pernah hilang. Bila waktu bisa diputar kembali, Mas memilih untuk tidak menikah dengan adek waktu itu. Awalnya Mas yakin bisa membahagiakan adek. Mas berjanji dalam hati Mas untuk selalu bersama dengan adek, apapun yang terjadi. Semuanya kita jalani bersama. Tapi kenyataannya, Mas pergi dan tidak pernah kembali. Bila waktu itu kita tidak menikah, adek tidak akan merasakan hal seperti ini. Johan mengusap air matanya. Nina memandang mata Johan. Puluhan tahun tidak bertemu, namun ternyata tidak membuat rasa cintanya hilang. Nina tidak pernah menyesal atas apa yang terjadi. Nina sudah ikhlas menjalani takdir Nina. Bila sudah seperti ini yang digariskan untuk Nina, Nina hanya bisa menerimanya. Mas lihat sendiri, Nina dan juga Randi baik-baik saja. Nina tersenyum dan mengusap air matanya. Johan menangis mendengar ucapan Nina. Apa yang dikatakan oleh Nina membuat hatinya semakin perih. Begitu banyak yang sudah Mas lewati. Mas tidak bisa melihat Randi belajar berjalan. Mas tidak mendengar Randi belajar berbicara. Mas tidak mendengar dia belajar membaca. Dan sudah tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Mas tidak bisa membayangkan bagaimana kalian berdua menjalani hidup. Di saat Randi berusia 5 tahun, Nina memulai membuka rumah makan. Selesai sholat subuh, Nina akan ke pasar bersama dengan Randi. Kami ke pasar dengan naik sepeda. Randi akan duduk di belakang Nina. Tubuhnya yang kecil dengan penuh semangat membantu mengangkat belanjaan Nina. Hal itu dilakukannya hingga ia dewasa. Randi selalu melindungi Nina. Terkadang, dia bersikap seperti seorang abang dan Nina adalah adiknya. Kemanapun pergi, dia selalu melindungi Nina. Air mata Johan semakin menetes ketika mendengar Nina bercerita. Maafkan Mas, maafkan Mas. Johan memegang tangan Nina. Ia diam ketika melihat cincin pemberiannya yang masih dipakai Nina hingga saat ini. Nina menarik tangannya yang dipegang oleh Johan. Terima kasih, adik masih memakai cincin pemberian Mas. Johan tersenyum. Karena masih muat, Nina memajukan bibirnya dan mengusap air matanya. Terima kasih ya sayang, Johan tersenyum. Jangan panggil sayang-sayang. Nina membesarkan matanya yang sembab. Johan tersenyum, ia mengusap kepala Nina. Setelah melepaskan sesak di dadanya dan kembali menjalankan mobilnya, Johan senyum-senyum sendiri ketika melihat Nina yang sudah kembali marah seperti tadi. Apa Randi sudah beritahu adek kalau Mama Amera sudah meninggal? Tanya Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Setelah Feni dari sini, mobil yang dikemudikan supir Mas mengalami kecelakaan. Tidak ada yang selamat dalam kecelakaan itu. Sebelum dia meninggal, dia memberikan ini. Dia minta Mas untuk menemui adek. Dia menyuruh Mas untuk mengejar cinta Mas lagi. Pada waktu itu, Feni tidak menyebut nama. Dia hanya mengatakan dia. Jadi Mas tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkannya.
Kertas ini sudah basah warna merah. Dia masih sempat meminta Mas untuk bersihkan kertas dengan air. Mas hanya mengiyakan semua yang dikatakan dia. Setelah 1 minggu kepergiannya, baru terungkap bahwa ternyata dia dihabisi oleh saudara sepupu Mas. Jadi, Mas baru teringat dengan kartu ini. Mas cari di saku baju yang waktu itu Mas pakai ke rumah sakit. Ternyata masih ada. Mas mencoba membersihkannya. Ternyata ini kartu nama adek. Johan sedikit berbohong. Dia menunjukkan kartu di tangannya. Nina memandang Johan. Dengar apa yang disampaikan Johan, Nina teringat akan mantan mertuanya. Bila Johan mengatakan hal ini, itu artinya dia tidak tahu dari kedua orang tuanya. Berarti dia datang menemui Nina bukan karena kedua orang tuanya yang memerintahkannya. Nina hanya mengambil kesimpulan sendiri tanpa mau bertanya kepada Johan. Saat ini dirinya sedang melihat drama apa yang sedang dimainkan oleh keluarga Johan. Mas baru memberitahukan tentang hal ini setelah beberapa hari Mama Amira meninggal kepada Randi, jelas Johan. Nina menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan Johan. Meskipun Nina hanya berjumpa dengan Mbak Feni 1 kali, namun Nina tahu bahwa dia orang yang sangat baik. Nina yakin saat ini ia diberi tempat yang terbaik. Mas jangan lupa selalu doakan Mbak Feni. Walau bagaimanapun, doa Mas begitu sangat dapat meringankan dia di sana. Johan menganggukkan kepalanya. Mas selalu mendoakan dia. Mas tidak menyangka bahwa keluarga Mas, saudara-saudara Mas begitu sangat tega. Mereka tega menghabisi Feni demi harta. Nina diam saat mendengar ucapan Johan. Ia masih teringat ketika Feni menceritakan bahwa ia sudah membuat ahli waris seluruh harta miliknya atas nama Randi. Nina dan juga Randi ikut selalu membantu mendoakan Mbak Feni. Dia orang yang sangat baik. Nina yakin sekarang dia sudah tenang. Nina tersenyum. Amin, terima kasih ya, Johan tersenyum. Sewaktu Feni kesini, kalian gosip apa? Mau tahu aja, Nina menoleh keluar jendela. Pasti pada gosip tentang Mas ya, Johan tersenyum. Enak aja, kepedean, Nina memandang Johan. Biar saja kepedean, yang penting adek cinta Mas. Adek masih cinta Mas kan? Johan mengulum senyumnya. Enggak, jawab Nina. Kita minum kopi dulu ya, ajak Johan. Jangan macam-macam ya, tadi Mas sudah janji antar Nina pulang. Nina memandang Johan dengan mata yang terbuka lebar. Minum dulu sayang, tenggorokan Mas kering. Mas tadi kebanyakan nangis karena terbawa perasaan. Johan beralasan. Nina memandang Johan dengan besarkan matanya. Ayolah dek, temani Mas minum kopi. Kita cuma duduk ngobrol aja. Begitu banyak ingin Mas ceritakan. Mas ingin mendengar cerita tentang anak kita. Mau ya sayang? Johan membujuk Nina. Rasa rindu yang saat ini dimilikinya masih belum terlepas. Johan tidak ingin berpisah, walaupun sebentar saja. Dia masih ingin menatap wajah cantik yang selalu dirindukannya. Nina sudah bilang jangan panggil-panggil sayang, Nina berkata dengan ketus. Sikap galak Nina seperti ini yang selalu membuat Johan penasaran. Dulu dirinya berhasil menaklukkan kegalakan gadis cantik yang menjadi pujaan hatinya. Dan saat ini, dirinya harus kembali berjuang untuk menaklukkan wanita cantik yang galak. Wanita itu duduk di sampingnya dengan membesarkan matanya. Kalau Mas masih sayang, gimana dong dek? Johan menggulung senyumnya. Enggak usah berpura-pura sayang. Mana ada orang yang sayang terus ninggalin. Nina kembali mengungkit kesalahan yang dilakukan oleh Johan. Mas mau cerita, adek nggak mau dengar, jawab Johan. Nina nggak mau dengar. Nina menutup telinganya. Gimana ini cara Mas jelasin? Kalau baru mau ngomong aja telinga sudah ditutup. Johan tersenyum. Nina hanya diam mendengar ucapan pria itu. Lututnya berdekup tak karuan saat dirinya berdua bersama dengan Johan seperti ini. Kenangan demi kenangan kembali melintas dalam ingatannya. Dulu kita sering ya sayang di mobil berdua seperti ini. Pakai taksi kerja Mas. Dia menatapnya dengan penuh kerinduan. Enggak perlu itu diingat-ingat, jawab Nina. Gimana cara melupakannya? Mas selalu mengingat masa itu. Ada sering tertidur ketika Mas akan jalan.
Begitu sampai di rumah, Mas tidak tega bangunkannya. Pada akhirnya, Mas gendong dan bawa ke kamar. Sekarang Mas masih sanggup kok sayang gendong adik seperti dulu. Dia mengedipkan sebelah matanya. Mas jangan genit-genit ya, omel Nina. Enggak genit kok dek, ini tanda cinta. Nina kehabisan cara menghadapi ABG tua yang duduk di sampingnya.